Masih dari pojok desa, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya mau ngajakin teman-teman semua ngerumpi seputar kasus Vina Cirebon. Nah, banyak sekali masyarakat kampung seperti kita ini membicarakan tentang kasus ini. Ini kenapa nggak langsung terus terang aja gitu ya? Sampai capek saya mengikutinya ya, nggak ada titik terangnya Iya. gitu. Nah, dengan ditangkapnya Peggy, apakah sudah tepat sasaran gitu ya? Menurut pendapat kalian silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut Mbahnya apakah sudah tepat nih? Saya mengamati untuk penanganan ini menurut saya terlalu berbelit-belit. Karena sekarang itu zamannya teknologi. Kalau mengandalkan saksi dijadikan sebagai tumpuan utama, saya rasa itu justru nanti akan membingungkan dan akan semakin tabu. Terlalu lama juga mengulur waktu. Sekarang ini itu kan diprediksi kasusnya kriminal. Orang kalau melakukan satu kriminal biasanya suka ada jejak-jejak yang disebut dengan sidik jari. Mungkin yang nempel di helm, mungkin yang nempel di motor, atau di tubuh pelaku. Itu Tubuh korban, Mbah. oh iya, betul sekali. Mbahnya itu sudah tua, jadi mudah lupa. Si tubuh korban. Nah, di samping itu, kalau memang ada faktor dari pelecehan, Bu, ya itu dari dulu dites DNA. Nah, itu yang menangani kasus ini kemana aja sejauh ini. Itu loh yang membuat saya itu jadi bingung dan menyayangkan. Nah, kalau kita tarik dari sisi forensik gitu ya, kalau sebuah pemerkosaan atau hubungan suka sama suka itu sebenarnya ada luka yang membedakan itu katanya gitu. Kalau aku Iya. kan nggak ahli dalam bidang itu gitu ya, pasti kan kalau misalnya ada suatu paksaan pasti akan ada apa ya, mungkin luka yang apa ya namanya ya, mengindikasi kalau itu sebuah paksaan gitu. Tapi kenapa harus meributkan itu milik siapa? Dipaksa atau tidak dipaksa? Kalau tes DNA, itu dari masing-masing sel yang ada di dalamnya itu kan semuanya terbaca. Iya kan? Betul. Kalau memang dilakukan oleh salah satu orang, kemungkinan bisa saja dia dipaksa, bisa saja dia mau sama mau. Tapi kalau yang melakukan di atas satu orang, nah ini yang harus diperhitungkan. Saya rasa kayak gitu aja. Saya juga melihat berita-berita itu menurut saya tambah semakin rumit. Kenapa mempersulit? Dari DNA-nya itu kalau dari dulu ditangani, asal itu satu orang mungkin membingungkan ya. Tes DNA-nya hasilnya oh ini milik si Anu. Tapi kalau lebih dari satu orang ini sudah jelas-jelas pelecehan. Nah, seperti itu. Saya lebih berfokusnya itu menyayangkan kenapa tidak justru ini yang dijadikan sebagai tumpuan utama, bukti-bukti yang nyata atau yang disebut dengan bukti forensik. Ya. Kalau memang ada tindak kekerasan, ada sidik jarinya, mungkin yang nempel pada korban atau mungkin yang nempel pada benda-benda yang lain. DNA itu juga sedari dulu dilakukan. Kenapa kok sekarang malah justru pada bingung sendiri-sendiri? Iya. Nah, ditangkapnya Peggy Setiawan yang diduga adalah Peggy Perong. Kira-kira nih, kalau memang Peggy ini benar tidak bersalah, kira-kira nanti bakal dilepas nggak guys? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kan kasihan ya kalau nggak bersalah harus mempertanggungjawabkan apa yang tidak dia perbuat gitu. Kalau Mbahnya gimana nih? Saya tidak bisa memprediksi apakah dia si pelaku atau tidak. Akan tetapi juga saya rasa saya juga memiliki tafsiran sendiri yang sifatnya pribadi dan ini nanti kita kembalikan pada masing-masing yang mendengarnya. Melihat latar belakangnya, sosok dari Peggy ini kan adalah seorang pekerja kuli bangunan. Dia juga merupakan salah satu
tulang punggung dari keluarga. Dan tidak cukup sampai di situ, masyarakat pun banyak yang mengutarakan demikian, yang mereka tahu kesehariannya. Nah, terus lagi masalah benar dan tidaknya saya lebih simpel lagi. Sekarang ini kan zamannya zaman canggih. Kita kemana aja kalau kita membawa seluler HP, Android, dimanapun keberadaan kita selalu terlacak oleh Google. Ya, kenapa tidak memanfaatkan pada saat tanggal segitu Peggy sedang berada di mana? Aduh, kita seperti kembali ke tahun sebelum 45 kalau seperti ini. Ini tahun berapa ini ya? Kok masih ada argumen-argumen semacam ini? Apa gunanya itu server yang sudah canggih, teknologi yang sudah modern? Itu hanya dalam angan-angan saya gitu. Maka saya lebih ke bukti-bukti saja dulu. Iya, dilihat dari latar belakang Peggy ini, masa iya seorang buruh bangunan, kuli bangunan gitu ya, bisa lari dari kasus sebesar ini selama 8 tahun gitu. Katanya kan dulu ketika tahun 2016 Peggy ini sempat diperiksa gitu ya, tetapi dilepaskan. Nah, kenapa ini tiba-tiba ditangkap lagi gitu kan? Ya, mereka kenapa nggak dari dulu aja diproses gitu kan? Kan ada argumen bahwa beliau ini katanya kabur dan mengganti identitas. Saya rasa tidak seperti itu. Itu kalau dalam pengamatan saya ya. Saya rasa juga kalau orang tua dari si tersangka ini tadi, yang DPO, Mas Peggy ini, kalau orang tuanya disuruh nelpon ke sana, anaknya suruh pulang juga saya rasa mau. Iya toh? Waduh, ini menurut saya juga terlalu buru-buru juga untuk menangkap, mencurigai seseorang ini. Kasihan, akhirnya berapa lama harus tertunda pekerjaannya, belum nama baiknya juga dipertaruhkan ya. Iya, ini dikorbankan nama baiknya. Otomatis nanti dapat mengakibatkan kalau mungkin suatu ketika dia akan bekerja di mana, karena dia dicurigai, orang jadi mikir mau menerima dia atau mengajaknya menjadi kawan ataupun partner. Iya kan? Ini menyangkut ke dalam masa depan seseorang. Juga ini kan menyangkut kalau sampai nanti ini salah tangkap, ini menghukum orang yang tidak bersalah itu betul-betul wah sangat mengerikan. Itu dalam bayangan saya seperti itu. Nah, masyarakat netizen nih banyak berasumsi kalau pelaku dalang utama atau otaknya ini adalah geng motor. Ada juga yang bilang ini adalah anak dari pejabat yang berpower gitu ya. Ada juga yang bilang kalau otaknya ini adalah ketua mafia dari bubuk yang bikin orang-orang ketagihan. Nah, menurut kalian, pendapat kalian yang paling benar apa nih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yang benar mana ini? Semakin rancu ya. Jika ini memang bukan kecelakaan tunggal, memang mungkin terjadinya atas dasar dari kriminal, saya rasa yang melakukan ini pasti orang berpower. Jujur saya sedikit pun tidak percaya jika yang melakukan yang sudah menjadi tersangka. Maksudnya yang ditangkap saat ini, Peggy Setiawan ini. Saya tidak percaya sama sekali. Akan tetapi, walaupun saya secara pribadi tidak percaya, saya juga siap untuk tetap menunggu hasilnya. Apakah nanti ada bukti-bukti bahwa Peggy melakukan hal yang seperti yang sudah dituduhkan terhadapnya. Gitu. Nah, ini juga kabarnya ayah dari Egy ini juga akan diperiksa ya. Nah, ini nanti kelanjutannya seperti apa, kita pasti menunggu-nunggu ya titik terang dari kasus Vina ini. Kira-kira nanti bakal gimana ini, Mbah? Ya, memang harus diperiksa. Karena dulu yang menangani, yang memiliki peranan besar itu kan, yang kita dengar itu adalah kan beliau. Jadi beliau itu merupakan juga salah satu kunci untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saya rasa bukan untuk menyalahkan ya, dengan cara mungkin nanti meminta informasi atas penanganan yang sudah dia lakukan,
walaupun dia mungkin memiliki wewenang itu atau tidak, ya itu kita serahkan pada pihak yang berwajib. Tapi petikannya kalau saya berpikirnya untuk sesuatu hal yang positif, untuk mendapatkan informasi-informasi yang mungkin selama ini masih terlihat atau terdengar tabu gitu. Oke guys, kalau membahas soal kasus Vina ini nggak akan ada habisnya ya sebelum dijatuhkan vonis kepada otaknya ini. Tetapi otaknya ini malah belum ketemu ini, masih bingung, masih belum jelas, dan masih banyak asumsi-asumsi yang nggak tahu itu kebenarannya nyata atau hanya sekedar isu-isu gitu ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Matur suwun.